Setiap pagi, dalam perjalanannya menuju menara kesuksesan, seorang pengusaha kaya selalu melewati pemandangan yang sama. Di sudut jalan yang sibuk, seorang pria tunawisma duduk dengan tenang, memecah rotinya yang tak seberapa untuk dibagi dengan sekawanan burung merpati. Pemandangan itu mengusik pikiran sang pengusaha. Hari demi hari, pertanyaan yang sama berputar di kepalanya. Mengapa dia memberi, padahal dia sendiri jelas kelaparan? Rasa heran itu tumbuh menjadi rasa penasaran yang tak tertahankan. Suatu pagi, alih-alih hanya melintas, ia memutuskan untuk berhenti. Ia mendekati pria tua itu. Suaranya sedikit ragu. "Permisi, Pak? Boleh saya bertanya, mengapa Anda tidak memakan roti itu untuk diri sendiri? Mengapa memberikannya pada burung-burung?" Pria tua itu mengangkat wajahnya. Seulas senyum lembut tersungging di bibirnya. Matanya yang sedikit redup memancarkan kedamaian yang aneh, seolah ia menyimpan seluruh kebijaksanaan dunia di sana. Dengan suara pelan, ia menjawab, "Karena rasa lapar itu menyakitkan, anak muda, dan aku lebih memilih berbagi sedikit kebahagiaan daripada menikmati makanan ini sendirian." Sederhana, namun jawaban itu menghantam hati sang pengusaha seperti gelombang besar. Berbagi kebahagiaan daripada makan sendirian. Kalimat itu terukir dalam benaknya, mengubah cara pandangnya selamanya. Sejak saat itu, setiap pagi bukan lagi sekadar rutinitas, melainkan sebuah janji yang tak terucap. Keesokan harinya, pengusaha itu tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa 2 bungkus roti hangat dan 2 cangkir kopi. Ia tidak lagi hanya melihat dari jendela mobilnya yang mewah. Ia duduk di samping sahabat barunya, di bangku taman yang dingin. Mereka tidak banyak bicara. Keheningan pagi, aroma kopi, dan remah roti yang mereka bagi menjadi bahasa mereka sendiri. Sebuah ikatan aneh terjalin di antara 2 dunia yang begitu berbeda, disatukan oleh kebaikan sederhana yang lahir dari sepotong roti. Setiap pagi, ritual itu berlanjut. Bangku taman itu menjadi saksi bisu persahabatan mereka. Sang pengusaha belajar tentang kedamaian, tentang cukup, tentang kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sementara pria tua itu merasakan kembali kehangatan persahabatan yang telah lama hilang. Setiap fajar terasa lebih cerah. Setiap hari terasa lebih berarti. Namun, seperti halnya fajar yang selalu digantikan siang, kebahagiaan itu pun menemui ujungnya. Suatu pagi, pengusaha itu tidak datang. Bangku itu terasa dingin dan kosong. Pria tua itu menunggu, menggenggam roti di tangannya. Matanya tak pernah lepas dari ujung jalan, berharap mobil yang dikenalnya akan muncul. 1 jam, 2 jam, hingga matahari meninggi. Tapi sahabatnya tak kunjung tiba. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Harapan di hati pria tua itu mulai meredup, digantikan oleh rasa kehilangan yang menusuk. Bangku itu kini terasa lebih dingin dari biasanya. Burung-burung masih datang, tapi kebahagiaan berbagi terasa hampa tanpa kehadiran sahabatnya. Kemana ia pergi? Apakah ia sudah melupakannya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban, meninggalkan kekosongan yang dalam. Hingga suatu sore yang mendung, saat pria tua itu sedang termenung menatap senja, seorang wanita muda yang berpenampilan rapi menghampirinya. Dengan sopan, ia menyerahkan sebuah amplop tebal. "Permisi Pak, ini untuk Anda," katanya lembut. Dengan tangan yang sedikit gemetar, pria tua itu membuka amplop tersebut. Di dalamnya, ada secarik surat dengan tulisan tangan yang ia kenali. "Untuk sahabatku, yang mengajarkanku arti berbagi yang sesungguhnya. Maaf, aku tidak bisa datang lagi. Aku telah meninggalkan sesuatu untukmu di toko roti di jalan utama. Engkau pantas mendapatkan tempat yang hangat dan hati yang selalu penuh." Bersama surat itu, ada sebuah dokumen lain. Hatinya berdebar kencang. Dengan langkah yang terasa berat, ia berjalan menuju alamat yang tertulis. Dan di sana, ia terpaku.
Toko roti yang dulu sering ia pandangi dari jauh, kini memiliki papan nama baru. Di atasnya terukir sebuah nama yang tak asing, namanya sendiri. Air mata akhirnya tak terbendung, menetes membasahi pipinya yang keriput. Di balik pintu kaca toko, ia melihat sebuah foto besar. Foto sahabatnya, sang pengusaha, tersenyum dengan bingkai hitam di sisinya. Ia telah pergi untuk selamanya. Di bawah papan nama toko itu, tertulis kalimat tambahan yang membuat hatinya bergetar. Roti kebaikan, gratis untuk siapapun yang lapar. Pria tua itu memandang ke langit, seolah berbicara pada sahabatnya yang nun jauh di sana. Ia tersenyum di antara isak tangisnya, lalu berbisik pelan, "Kau menepati janjimu, sahabatku. Kini, kita bisa berbagi kebahagiaan ini bersama selamanya." Kisah ini mengajarkan kita satu hal yang indah. Kebaikan itu abadi. Ia tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berpindah tangan, tumbuh, dan menyebar luas. Sebuah tindakan kecil yang kita anggap sepele, bisa jadi adalah sebuah keajaiban besar yang mengubah seluruh dunia bagi orang lain. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari secuil kebaikan. Terima kasih sudah menonton. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, bagikan, dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus berbagi inspirasi bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.